tadi ada gangguan audio di laptop saya, diutak-atik nggak mau, makanya agak lama. Akhirnya saya pinjam laptop istri ini, jadi agak butuh waktu untuk bermigrasi. Alhamdulillah masih bisa nyambung lagi. Tapi insya Allah sudah siap, jadi molor sekitar 1,5 jam ya. Baik, sekalian, 2 pekan ya kita terjeda ya Pak Agus ya, 2 pekan kita terjeda. Ya, saya kebetulan kemarin juga ada keperluan keluar kota 2 pekan yang lalu, dan karena lagi banyak juga agenda yang menuntut ini optimasi waktu dan lain-lain, sehingga 2 pekan kita terjeda. Tapi alhamdulillah pekan ini, malam ini kita bisa bersama lagi untuk melanjutkan ngobrol-ngobrol santai kita tentang Turki. Ya, ini ada yang baru pulang dari Turki, ini Pak Haji Afdal ini. Ya, nanti bisa melihat langsung tentang peninggalan Turki, terutama bahasan kita hari ini tentang bangkitnya Kesultanan Seljuk. Ya, di mana ini sudah seri ke-6 ya, seri ke-6 dari ngobrol-ngobrol kita tentang Turki. Saran saya sih kalau nanti kondisinya sudah mulai normal, sehat, ya, yang kita tidak khawatir lagi dengan corona, bagus juga sih kita menyaksikan langsung tentang fenomena kejayaan Turki di negeri Turki sana sekalian. Baik sekalian, saya setelah ini share screen ya. Saya bisa langsung share screen Pak Agus? Bisa Pak, langsung Pak, silakan. Baik. Ya, saya berharap nanti kita share screen sehingga bisa ikut ya. Hanya saja mohon maaf, saya belum sempat mengulik slide-nya dengan tampilan yang lebih bagus. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa mendapatkan ilmu dan informasinya. Nanti setelah itu kita akan banyak tanya jawab, silahkan ya. Kalau saya bisa memberi jawaban atau respon, ya saya jawab dengan baik. Kalau belum, saya belajar lagi nanti. Baik sekalian, kita akan segera share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oke. Bagi yang pakai laptop akan kelihatan dengan jelas, bagi yang pakai handphone, kalau tampilannya kurang jelas, nanti yang penting bisa mengikuti ya. Insya Allah nanti juga akan bisa di-share di YouTube dan lain-lain. Baik sekalian, Baper Kie atau bincang-bincang peradaban Turki atau Turki, yang sampai pada episode ke-6 ini dengan bangkitnya Kesultanan Seljuk Turk. Ya. Kenapa saya sebut Seljuk Turk? Karena memang ada era Kesultanan Seljuk atau Seljuk ya kita bacanya, di Turki memang begitu. Masjid aja tulisannya masjid. Nah, ini Pak Awang yang pernah berkali-kali bolak-balik keluar masuk masjid, paham lah ya. Jadi tulisannya pakai C, tapi kita bacanya pakai J, sehingga kadang kita nyebutnya Seljuk, tapi tulisannya di sana Seljuk. Dan karena mereka adalah bangsa Turki, maka disebut sebagai Seljuk Turk. Sekedar informasi awal, era Kesultanan Seljuk adalah era sebelum Kesultanan Utsmani. Yang sering kita bahas tentang penaklukan Konstantinopel dan lain-lain adalah eranya Kesultanan Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani. Baik, bagi yang mengikuti sejak awal, tentu penyebutan Seljuk, Turki Utsmani dan lain bukan satu hal yang baru. Karena pada episode yang keempat lalu kita sudah bahas tentang asal-usul bangsa Turki. Yang ketiga kalau nggak salah ya, asal-usul bangsa Turki, di mana kemudian juga sampai sekilas pembahasan global tentang Seljuk ini. Tapi pada malam ini kita akan lebih menukik, lebih dalam bicara tentang Seljuk Turk.
Nah, nanti teman-teman yang juga punya informasi bagus tentang Seljuk ini bisa kita share di sini. Jadi saya tidak memerankan diri sebagai orang yang paling paham tentang ini, tapi saya hanya memerankan diri sebagai yang menyampaikan ya informasi tentang Seljuk ini. Baik sekalian, kita mulai. Jadi diawali bagaimana kemudian Islam mulai masuk di negeri-negeri yang kemudian disebut sebagai negeri Turki ini, diawali pada peristiwa penaklukan Turkistan atau negeri yang dihuni oleh orang-orang Turki yang dulu kita sudah bahas. Daerah awal yang menjadi tempat tinggal bangsa Turk itu adalah di daerah Turkistan. Turkistan itu ada yang sekarang paling timur ada di Xinjiang. Ya, bagian baratnya itu sampai di wilayah yang kemudian disebut sebagai Transoxinia. Ada yang sebut Transoxania, ada yang menyebut Transoxinia, yaitu wilayah yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Kazakhstan. Ya. Kalau lihat di peta, nanti kita akan tahu Kazakhstan di mana. Nah, karena ini sudah sering dibahas, jadi saya nggak munculin petanya lagi. Jadi penaklukan Turkistan oleh Bani Umayyah yang diawali panglima yang terkenal yang menaklukkan wilayah Turkistan atau wilayah Turki, yaitu oleh Qutaibah ibnu Muslim al-Bahili. Penaklukan ini terjadi atas perintah Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi, Menteri Pertahanan Bani Umayyah pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, sejarah mencatat ada kontroversi tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia itu seorang panglima, menteri pertahanan yang sangat kejam. Beberapa ulama, ya, termasuk ulama yang sangat terkenal, Said bin Jubair, ini termasuk yang dieksekusi karena dianggap banyak mengkritik terhadap kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ya, dieksekusi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, tetapi walaupun dia kejam, dia termasuk Menteri Pertahanan, Panglima yang banyak melakukan dakwah ekspansi Islam ke banyak negeri, termasuk negeri Turkistan ini, negeri Turk ini. Ya, jadi memang kontroversinya di situ. Dia banyak menghukum para ulama yang tidak taat terhadap khalifah, yang banyak dikritik, tetapi dia juga termasuk orang yang banyak membela untuk melahirkan para hufaz Quran. Dia juga termasuk orang yang kemudian banyak melakukan dakwah ekspansi ke negeri-negeri timur, termasuk ke wilayah Turki. Jadi kontroversinya di situ. Nah, kita tidak membahas tentang Al-Hajjaj, tapi kita bahas tentang daerah taklukannya, yaitu Turkistan. Baik, kita lanjut. Dari sinilah Islam mulai masuk ke wilayah Turki. Kemarin sudah kita bahas juga. Nah, ini sejak itu banyak suku-suku bangsa Turk yang memeluk Islam. Jadi kira-kira sekitar abad ke-7, ya, abad ke-7 tahun 600-an. Baik, kita lanjut. Nah, tetapi bangsa Turki menemukan eksistensi secara politiknya, secara militer. Ya, bangsa Turki menemukan eksistensi secara militer di dunia Islam. Itu siapa sih, Sal? Baik, mohon maaf ini bolak-balik terus. Kenceng banget knalpotnya tetangga ini. Ya, kita kembali ke laptop. Jadi bangsa Turki, terus kalian, menemukan eksistensi secara militer dan secara politik itu di era Bani Abbasiyah. Jadi mulai menerima Islam di era Bani Umayyah, tetapi kemudian mendapatkan eksistensi politik dan militernya di era Bani Abbasiyah. Dikarenakan apa? Kebetulan Bani Abbasiyah berbatasan langsung dengan Bizantium, ya, atau Romawi Timur, terutama di wilayah Anatolia. Anatolia yang dimaksud adalah wilayah Turki yang sekarang. Ya, kita paham kekhalifahan Romawi Timur beribu kota di Konstantinopel atau Istanbul yang sekarang.
Sehingga kemudian wilayah-wilayah sebelah timur Istanbul itu banyak dikuasai oleh Rum atau Romawi Timur. Dan kebetulan Abbasiyah juga banyak wilayah-wilayahnya yang bersinggungan, terutama yang dari utara, ya, yang dari selatan, dari wilayah Syam, ya, kemudian ke atas sedikit itu sudah sampai di wilayah Anatolia. Maka kemudian dia berbatasan langsung dengan Anatolia atau Turki yang sekarang. Karena berbatasan langsung inilah kemudian ya, wilayah-wilayah yang berbatasan menjadi arena pertempuran kedua belah pihak. Kota-kota yang berbatasan itu selalu menjadi wilayah pertempuran ya, antara Bani Abbasiyah dengan Bizantium. Pada saat inilah kemudian, sekalian, kekhalifahan Bani Abbasiyah membutuhkan pasukan-pasukan yang kuat untuk ditempatkan di kota-kota perbatasan dengan Bizantium. Tujuannya apa? Agar Bizantium tidak mudah masuk ke wilayah Bani Abbasiyah. Kira-kira begitulah awalnya. Dan kebetulan yang memiliki kekuatan yang sangat tangguh adalah orang-orang Turki. Kita paham, orang-orang Turki, orang Mongol itu satu ras, dan kebetulan mereka dikenal sebagai orang-orang yang jago berperang. Karena berada di wilayah yang sulit. Wilayah-wilayah Turki itu adalah wilayah di pegunungan Altai, di daerah Turkistan. Itu adalah wilayah yang penuh dengan perbukitan terjal, sekaligus jurang-jurang. Kalaupun lembahnya datar, maka dia lebih banyak sebagai padang pasir. Nah, kehidupan yang keras ini membentuk orang-orang Turki sebagai orang yang jago ya, dalam peperangan untuk saling menaklukkan. Nah, saat kekhalifahan dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi atau nama aslinya Muhammad bin Mansur Al-Mahdi yang berkuasa pada tahun 775 sampai 785, mulailah didatangkan orang-orang Turki dari wilayah Fergana atau Kirgistan yang sekarang. Ya, kita kalau ingat Kirgistan, kita ingat pemain apa namanya martial art ya, MMA yang kemarin jadi juara, yaitu siapa namanya itu? Pokoknya yang kemarin juara lah ya. Saya malah lupa jadi namanya. Habib. Itu berasal dari wilayah asal keluarga besarnya dari wilayah Kirgistan. Walaupun sekarang ada di wilayah Dagestan namanya. Siapa namanya Pak Awan? Habib ya, Habib Nurmagomedov itu. Dia dari daerah Dagestan yang dekat dengan Kirgistan. Nah, sekalian, itu awalnya kekhalifahan Abbasiyah di era Khalifah Al-Mahdi mulai mendatangkan orang-orang Turki dari wilayah Kirgistan menuju ke wilayah Bani Abbasiyah. Ditempatkan di perbatasan dengan orang-orang Bizantium waktu itu. Kemudian ya, di wilayah pegunungan yang menjadi pemisah antara Muslim dan Bizantium. Nah, kalau kita lihat ya, kontur dari wilayah yang kemudian sekarang disebut Anatolia adalah wilayah yang penuh dengan pegunungan. Sampai sekarang ada tempat wisata yang sangat menjadi kegemaran bagi orang-orang. Katanya kalau ke Turki belum ke wilayah ini, maka dia belum afdol. Ya, bukan Pak Afdal ya, belum afdol. Yang kemudian kita kenal sebagai wilayah Kapadokia. Itu termasuk wilayah yang sangat ekstrim, penuh dengan pegunungan, dan ini didatangkan orang-orang dari Turk ke sana. Berikutnya, jadi ada catatan yang menulis bahwa jumlah tentara Turki di Abbasiyah semakin banyak ya, pada era Khalifah Al-Ma'mun, yaitu yang bernama Abdullah bin Ar-Rasyid bin Al-Mahdi. Ya, tapi dikenalnya sebagai Al-Ma'mun. Kemudian pada era Al-Mu'tasim juga demikian ya. Itu pada era tahun 1813 sampai 1842. Jadi pada kekhalifahan Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim ini, orang-orang Turki semakin banyak yang ditugaskan oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah untuk mengawal wilayah-wilayah terluar Bani Abbasiyah agar tidak dapat serangan dari Bizantium. Dan beberapa kali memang terjadi peperangan, orang-orang Turki berhasil menahan serangan dari Bizantium. Ini pula yang nanti menjadi benang merah kenapa kemudian yang menaklukkan Konstantinopel adalah orang-orang Turki.
Karena mereka terlatih dengan kondisi alam yang berat, cuaca yang dingin, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Dan pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil, atau yang nama aslinya Ja'far Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim Billah, itu pada 847 sampai 861, pasukan Muslim Turki berada di barisan depan pasukan Bani Abbasiyah dalam perangnya melawan Bizantium. Hampir seluruh peperangan peperangan Bani Abbasiyah dengan Bizantium selalu dilakukan oleh pasukan Turki. Karena kebetulan waktu itu, ya, sejak era kekhalifahan Al-Mu'tasim, ya, pasukan-pasukan dari Arab sudah mulai menyingkir. Pasukan dari Arab, pasukan dari Persia, itu sudah mulai menjauhi Khalifah Al-Mu'tasim. Kenapa? Karena mulai banyak orang Turki yang masuk ke wilayah-wilayah di Bani Abbasiyah, menjadikan mereka merasa Khalifah mulai meminggirkan orang-orang Arab dan orang-orang Persia. Sehingga kemudian mulai enggan disuruh berperang dan lain-lain, orang-orang Persia dan orang Arab mulai enggan. Maka sejak era Al-Mu'tasim inilah kemudian hampir seluruh pasukannya untuk berperang melawan serangan Romawi dilakukan oleh orang-orang Turki. Sehingga pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil, ya, Turki menjadi andalan utama dalam peperangan dengan Bizantium. Kita lanjut. Nah, tetapi dominasi orang-orang Turki di sekitarnya pada akhirnya justru menjadikan Khalifah Al-Mutawakkil memiliki ketakutan tersendiri, yaitu ada kekhawatiran orang-orang Turki ini akan mengkudeta, akan membuat upaya-upaya menjatuhkan kredibilitas Al-Mutawakkil sebagai khalifah. Kita paham, di dalam dunia kekhalifahan biasa ada intrik-intrik di internal keluarga, dan ini juga dikhawatirkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Walaupun Khalifah waktu itu mendapatkan manfaat besar dari keberadaan orang-orang Turki yang hebat dalam berperang, tetapi ketika dominasi itu semakin kuat, Khalifah ternyata juga khawatir. Khalifah ternyata khawatir. Sehingga kemudian mulailah terjadi penangkapan besar-besaran terhadap orang Turki di sekitar kekuasaan Abbasiyah. Jadi ini mulai terjadi clash, ya, antara khalifah yaitu Al-Mutawakkil dengan para prajurit, para pejabat yang terdiri dari orang-orang Turki. Baik, kita lanjutkan. Kita percepat. Kamu pakai nama siapa? Kan nggak ada namanya. Abi. Cari dong. Nah, itu apaan Abi? Ikut apaan sih? Aku nggak Di tahu. unmute. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah, hal ini sekalian menimbulkan kebencian rakyat ke kekhalifahan Bani Abbasiyah terhadap sang khalifah. Akhirnya rakyat melihat ini tidak fair, ya, ketika kemudian khalifah banyak melakukan penangkapan terhadap orang-orang Turki. Nah, pada kondisi inilah kemudian sekalian ada kerabat dari khalifah yang bernama Al-Muntasir, ya. Ini adalah anak dari Al-Mutawakkil, tapi tidak akur dengan bapaknya sang khalifah. Ya, kemudian membuat plot dengan orang-orang Turki untuk menggulingkan sang ayah, bapaknya, yaitu Al-Mutawakkil. Sehingga kemudian Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil dibunuh oleh seorang perwira pengawalnya pada 11 Desember 861. Ya, kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Al-Muntasir. Jadi ngeri memang kalau dalam soal kekuasaan, kadang anak yang tidak sabar menunggu kekuasaan bapaknya turun, atau dia khawatir, ya, peluang putra mahkotanya diserahkan kepada saudaranya yang lainnya, kadang bisa bikin intrik seperti ini. Kita jadi paham apa yang dimaksud Rasulullah dalam analisa nubuatnya tentang akan munculnya era yang disebut sebagai mulkan ad-don, raja yang menggigit, ya, tidak disebutkan sebagai khilafah ala minhajin nubuwah, karena memang kondisinya kemudian terjadi intrik-intrik seperti ini. Berbeda dengan masa kekhalifahan Ar-Rashidah, ya. Nah, ini cerita sisi kelam lah, ya. Oke, kita lanjut. Sehingga kemudian kematian Al-Mutawakkil menjadi awal kemerosotan kekuasaan Bani Abbasiyah yang dikenal sebagai
salah satu khalifah terbesar terakhir dari Bani Abbasiyah. Jadi kekhalifahan Al-Mutawakkil ini dikenal sebagai kekhalifahan yang satu, dia itu disukai oleh para ilmuwan. Jadi Khalifah Al-Mutawakkil ini disukai oleh para ilmuwan, di mana Baghdad menjadi pusat peradaban waktu itu, tetapi di saat bersamaan Khalifah Al-Mutawakkil tidak disukai oleh para ulama, karena kebetulan Al-Mutawakkil ini lebih suka dengan hal-hal yang bersifat sains, tapi menghindar dari fatwa-fatwa para ulama waktu itu. Tetapi sejak terbunuhnya Al-Mutawakkil, maka sejak itulah dunia sains di dunia Islam mulai merosot, dan ini sebagai kerugian besar bagi kekuasaan Bani Abbasiyah. Kita percepat. Nah, selanjutnya kekhalifah dipimpin oleh Al-Muntasir dengan dukungan dan kontrol penuh oleh orang-orang dari Turki. Inilah Bapak sekalian, ya, yang saya sering mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang Bani Abbasiyah, maka sebetulnya Bani Abbasiyah ini dikontrol oleh orang-orang Turki. Artinya kalau bicara tentang Bani Abbasiyah, itu lebih banyak bicara tentang bagaimana orang Turki sebetulnya mengkontrol dan menguasai Bani Abbasiyah. Hanya saja dia tidak mengkudeta. Ya. Tetapi secara militer, Turki lebih menguasai dari kekuasaan Bani Abbasiyah ini sendiri. Baik. Nah, sementara itu, kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah semakin melemah. Ya, dan saat kondisi Abbasiyah melemah, di saat itulah berdiri Kesultanan Seljuk yang didirikan oleh Seljuk bin Tukok. Ya, sebenarnya lebih tepatnya didirikan oleh cucunya, yaitu Tughril Bek. Ya, tapi nanti bolehlah disebut sebagai didirikan oleh Seljuk bin Tukok pada tahun 1037 pada saat kekuasaan Khalifah Al-Qaim bi Amrillah. Pertanyaannya, siapakah Seljuk bin Tukok ini dan seterusnya, kita akan bahas setelah ini. Jadi, Kesultanan Seljuk ini berdiri pada 1037 di saat kekuasaan Bani Abbasiyah sudah sangat lemah. Ya. Satu persatu wilayah Abbasiyah sudah mulai dikuasai oleh Bizantium. Satu persatu kemudian sebagian wilayah Islam juga mulai di saat bersamaan mulai muncul kekuatan Mongolia. Ini juga kemudian mulai mengganggu kekuasaan kaum muslimin. Nah, di saat seperti inilah kemudian Bani Abbasiyah sudah mulai dikuasai oleh orang-orang dari Fatimiyah dan dari orang-orang Bani Buwayhid, orang-orang Turki yang kebetulan dia adalah Syiah. Nah, kebetulan Seljuk bin Tukok ini adalah orang Turki Muslim yang Sunni. Dan kemudian karena Bani Abbasiyah waktu itu dikuasai oleh orang-orang Turki yang Syiah, maka kemudian berdirilah Kesultanan Seljuk yang Sunni. Inilah cerita awal kenapa berdiri Kesultanan Seljuk, karena waktu itu kekhalifahan Bani Abbasiyah banyak dikuasai oleh orang-orang Turki yang Syiah dari klan Bani Buwayhid. Jadi seperti itulah. Tetapi Seljuk tetap menyatakan diri tetap di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kita lanjut. Bangkitnya Kesultanan Seljuk. Jadi nama Seljuk merujuk pada nama pendirinya, yaitu Seljuk bin Tukok pada 1037. Sebelumnya, Seljuk bin Tukok ini adalah seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi pada salah seorang khan di Turkistan, atau ada di wilayah yang disebut sebagai Oghuz Yabgu. Karena kita tahu ya, Seljuk bin Tukok ini adalah salah satu bangsa Turki dari suku Oghuz, ya, suku Oghuz, ya, nenek moyang dari suku atau bangsa Turki modern yang sekarang. Pembawaannya yang baik dan disukai oleh rakyat kekhanan Turkistan menjadikan dia mulai dibenci oleh Khan Turkistan dan memicu pergesekan. Jadi karena dia dicintai oleh rakyat sebagai salah satu petinggi di kekhanan Turkistan ini, di wilayah Oghuz Yabgu ini, lama-lama ya Khan Turkistan ini merasa khawatir kecintaan rakyat terhadap Seljuk ini bisa mengganggu stabilitas kekuasaan Khan Turki ini. Maka kemudian mulailah terjadi pergesekan, ya, mulai terjadi fitnah terhadap Seljuk dan keluarganya dan orang-orang Oghuz,
Dan pada akhirnya kemudian Seljuk bin Tukok ini memilih untuk bermigrasi meninggalkan wilayah Oghuz Yatko ini. Akhirnya Seljuk pindah dari dataran tinggi Kirgiz di daerah sekitar Kazakhstan bersama seluruh anggota sukunya ke daerah Jan di provinsi Bukhara. Bukhara itu sekarang ada di wilayah Uzbekistan. Kemudian mendiami daerah tersebut atas izin penguasa Samaniyah. Nah, pada waktu itu wilayah wilayah Uzbekistan itu dikuasai oleh Kesultanan Samaniyah. Sultanan Samaniyah adalah kesultanan Muslim yang dia adalah orang-orang Persia dan kemudian menguasai wilayah Samaniyah atau yang disebut sebagai wilayah Iran yang sekarang, termasuk ada Iran bagian timurnya di Uzbekistan. Nah, kemudian Seljuk ini diberi izin oleh penguasa Samaniyah untuk tinggal di daerah Bukhara bersama anggota sukunya. Ada yang mencatat sekitar 500 keluarga. Ya, 500 keluarga suku Oghuz ini, suku Seljuk ini kemudian berpindah dari wilayah di Turkistan menuju ke wilayah Bukhara. Itu sangat jauh sekali itu. Ya, dari wilayah Kazakhstan menuju ke Uzbekistan. Tapi karena mereka adalah bangsa nomaden sehingga menjadi biasa mereka berpindah secara nomaden, secara jarak jauh seperti itu. Nah, kemudian ketika dinasti Samaniyah atau Samanid dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Ghaznawiyah itu ada di wilayah Afgan ya yang sekarang, maka kemudian Seljuk memerdekakan diri dan kemudian menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Samaniyah tersebut. Jadi karena Seljuk tidak mau tunduk di bawah kekuasaan dinasti Ghaznawiyah, maka kemudian Seljuk memerdekakan diri. Dan kemudian wilayah Bukhara ini dikuasai oleh Kesultanan Seljuk. Waktu itu belum jadi kesultanan, tapi orang-orang Seljuk ini memerdekakan diri dan menguasai wilayah yang dikuasai oleh dinasti Samaniyah tersebut. Kalau kita lihat peta kira-kira di sinilah. Ini Saudi, ini wilayah Oman, ya, Muscat di sini, ya. Kemudian ini wilayah Iran ini ya, ini wilayah Iran, ini Irak ya Baghdad, ya. Ini Damaskus, di Palestina di sini. Nah inilah wilayah Anatolia, ya. Atau yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Turki, ya. Istanbul di sini, nah, Mesir di sini. Nah inilah wilayah yang disebut sebagai wilayah Samaniyah. Sebagiannya ada di Iran, ya, kemudian sebagian ada di Uzbekistan, sebagian lagi juga ada wilayah Afghanistan. Nah, sedangkan Ghaznawiyah ada di wilayah sini. Nah, Bapak sekalian, orang-orang Seljuk sebelumnya di wilayah Samaniyah tinggal di wilayah Bukhara ini, ya, wilayah yang kemudian melahirkan ulama besar yang bernama Imam Bukhari. Baik, kita lanjutkan. Nah, Kesultanan Seljuk pada tahun 1009, ya, Seljuk bin Tukok wafat. Kemudian kepemimpinan Seljuk di Bukhara digantikan penguasaan wilayahnya oleh Tughril Bek, yaitu cucunya. Kenapa yang menggantikan cucunya? Karena anaknya yang bernama Mikhail, ya, bin Seljuk wafat dan Tughril Bek ini ya diasuh oleh kakeknya itu Seljuk bin Tukok. Nah, karena di antara anak dan cucu-cucunya yang memiliki kemampuan kepemimpinan hebat adalah Tughril Bek, maka kemudian kepemimpinan wilayah Seljuk di Bukhara dilanjutkan oleh Tughril Bek. Ini bukan Ertugrul ya, lain lagi. Ini nggak ada R-nya, ini Tughril, ya, Tughril Bek. Nah, kemudian pada tahun 1037, Tughril Bek secara resmi mendirikan Kesultanan Seljuk yang merujuk kepada kakeknya, yaitu Seljuk bin Tukok. Di mana Seljuk bin Tukok inilah yang kemudian merintis kekuasaan orang-orang Seljuk di wilayah Bukhara setelah wilayah Samaniyah ditaklukkan oleh Ghaznawiyah. Ya. Baik, jadi
penamaan Kesultanan Seljuk merujuk kepada sang kakek yaitu Seljuk bin Tuko yang tidak lain adalah orang yang mengawali kekuasaan Seljuk di wilayah Bukhara. Baik, nah, Tughril Bek berkuasa hingga tahun 1063. Pada waktu itu Seljuk berhasil mengalahkan Ghaznawiyah dan menguasai wilayah Iran dan Transoksiana. Jadi kemudian wilayah Iran, wilayah Afghanistan, dan seluruh wilayah Transoksiana, ya termasuk sampai kemudian ke Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, itu semuanya dikuasai oleh Seljuk. Sehingga kemudian Kesultanan Seljuk waktu itu menjadi kesultanan yang sangat besar, yang hampir menguasai seluruh wilayah Asia Tengah. Kita lanjutkan. Nah, saat itu kekhalifahan Bani Abbasiyah sudah sangat lemah. Sehingga kemudian Tughril Bek menjadi tumpuan Bani Abbasiyah untuk melawan Bizantium. Dan otomatis Tughril Bek sebagai Kesultanan Seljuk ini mampu mengontrol wilayah Abbasiyah mulai tahun 1055. Kenapa mulai tahun 1055 Tughril Bek berhasil menguasai sepenuhnya kemiliteran, tapi dia tidak mengkudeta kekhalifahan? Karena pada tahun inilah kemudian Tughril Bek berhasil mengambil alih Baghdad, ya, ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang sebelumnya dikendalikan atau dikuasai oleh dinasti Buwayhid. Kita tahu dinasti Buwayhid adalah dinasti Turki yang Syiah. Jadi di dalam dinasti bangsa Turki yang Muslim itu ada dua yang besar, yaitu keluarga Buwayhid yang Syiah dan keluarga Seljuk yang Sunni. Nah, pada tahun 1055, ya, Tughril Bek yang Sunni, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berhasil menaklukkan kekuasaan Baghdad yang dikendalikan oleh orang-orang Turki Buwayhid yang Syiah. Sehingga sejak itu maka Tughril Bek berhasil mengontrol Baghdad dan menjadikan Baghdad sebagai kekuasaan Sunni waktu itu. Ya. Dan Sultan Tughril Bek wafat pada tahun 1063 dan digantikan oleh Sultan Alp Arsalan. Ya, jadi Sultan pengganti Tughril Bek adalah Sultan Alp Arsalan. Kalau kita mengadakan tur di Turki, mungkin kemarin Ustadz Afdal juga lihat, kalau kita dari wilayah Pamukkale menuju ke Kapadokia, biasanya nanti lewat di Konya. Konya dulu juga wilayah salah satu ibu kota dari Kesultanan Seljuk. Begitu mau memasuki wilayah Kapadokia, kita datang di sebuah kota yang kemudian kita kenal sebagai Nevşehir. Nevşehir itu artinya kota baru. Itu pembangunan kota baru di wilayah Kapadokia. Di wilayah Nevşehir ini ada monumen Alp Arsalan, yaitu Sultan Alp Arsalan ini sangat terkenal, ya, di antaranya adalah dia yang memenangkan peperangan Manzikert yang nantinya menjadi awal dari pemicu perang salib yang pertama. Baik, kita lanjut. Kita masuk di era Sultan Alp Arslan. Saya tidak banyak bahas detailnya ya, karena memang waktunya tidak memungkinkan. Nah, era Sultan Alp Arslan itu pada tahun 1063 sampai 1072. Jadi berapa tahun? Sekitar 9 tahun ya kekuasaan Sultan Alp Arslan. Jadi saat wafat, Sultan Tughril Bek tidak memiliki keturunan. Sultan hebat tapi nggak punya keturunan. Maka kesultanan diteruskan oleh keponakan tertuanya, yaitu Alp Arslan. Ya. Alp Arslan itu julukan, nama aslinya adalah Muhammad bin Daud Cagir, yang dilahirkan pada tahun 1029. Jadi kalau lahir dari 1029, dia jadi sultan tahun 1063, berarti usianya waktu itu sekitar 33 tahun. Nah, nama Alp Arslan sendiri berarti singa yang gagah berani. Mendapatkan gelar Alp Arslan ya, karena dia berhasil mengambil alih wilayah-wilayah Abbasiyah yang ditaklukkan oleh Romawi, dan Romawi menjadi sangat ketakutan dengan Seljuk, khawatirnya sangat besar dengan
perluasan wilayah Seljuk ke arah barat di Anatolia, sehingga kemudian karena sikap gagah beraninya, ya, Sultan Muhammad bin Daud Sagir ini dikenal sebagai Sultan Alp Arslan. Nah, jadi Sultan Alp Arslan adalah sultan kedua dari dinasti Seljuk yang membentang dari Persia sampai ke Turki, ya, dari wilayah Iran sampai ke wilayah Turki. Nah, pada tahun-tahun berikutnya daerah Seljuk melebar sampai ke Asia Tengah, ya, semuanya. Dan dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh Nizam al-Mulk, seorang negarawan yang paling cakap pada masa awal pemerintahan Alp Arslan. Jadi, karena Alp Arslan sering melakukan ekspansi peperangan keluar, maka wilayah administrasinya dikendalikan, kekuasaan pemerintahannya dikendalikan oleh asistennya yang bernama Nizam al-Mulk. Nah, kepiawaian Nizam al-Mulk ini menjadikan walaupun ditinggal pergi untuk berperang oleh Alp Arslan, tapi Kesultanan Seljuk mulai menampaki kejayaannya. Ekspedisi pertamanya Alp Arslan diawali dari keinginannya waktu itu untuk menguasai kekayaan yang sangat besar yang dikendalikan oleh gereja Saint Basil yang berada di daerah Caesarea yang bertempat di ibu kota Kapadokia. Jadi kalau kita datang ke Kapadokia sekalian, kita akan lihat banyak gereja-gereja memang ya di wilayah Kapadokia, terutama di wilayah yang kita sebut sebagai jadi saya agak lupa namanya ini. Jadi di wilayah Kapadokia itu memang banyak gereja-gereja, Goreme, ya di wilayah Goreme itu banyak gereja-gereja karena memang dulu wilayah itu adalah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, ya terutama dari sekte gereja Saint Basil atau Santo Basil. Nah, karena wilayah ini sangat kaya dan selalu menjadi perebutan kekuasaan dari zaman purba sampai di zaman Hittite sampai kemudian zaman Yunani, kemudian era Romawi, maka kemudian Alp Arslan juga berkeinginan untuk menguasai daerah tersebut. Kemudian setelah sukses menundukkan kota tersebut, Alp Arslan berhasil menundukkan wilayah Kapadokia ini dengan sukses, maka kemudian dia mulai melebarkan kekuasaannya sehingga ke Sungai Efrat, ya di wilayah Irak, ya, kemudian ke Georgia dan Armenia. Georgia, Armenia itu ada di wilayah timur Turki yang sekarang, yang pada tahun 1064 berhasil ia tundukkan. Nah, jadi sangat hebat sekali ini Alp Arslan. Nah, pada tahun 1068 ia menyerang Romawi Bizantium. Kaisar Romawi pada saat itu yaitu Romanus IV, Diogenes, dengan memimpin secara langsung pasukannya berhadapan dengan pasukan Seljuk di Cilicia. Dan pada 1071 terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Manziket. Ya, mudah-mudahan sudah mulai pada terbiasa ya dengan nama-nama pertempuran. Pertempuran Manziket ini dimenangkan oleh Seljuk secara telak. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pertempuran Manziket ini. Dan berikutnya kemenangan Seljuk ini memicu lahirnya perang salib yang dideklarasikan oleh Paus Urbanus II pada 1095. Perang salibnya terjadi 1096, tapi deklarasinya pada tahun 1095. Kenapa? Karena Eropa merasa terhina, di mana kemudian Kaisar Romanus ini kemudian diantar, ya, setelah ditebus dengan tebusan emas yang sangat banyak, diantar menuju ibu kota yaitu di Konstantinopel, ya, diantar oleh pasukan Seljuk yang selama dalam perjalanan itu meneriakkan takbir, tahlil, dan tasbih. Jadi selama dalam perjalanan kemudian orang-orang di Bizantium disuguhkan dengan penggambaran betapa mulianya orang-orang Muslim. Tetapi dalam perjalanan menuju ke wilayah-wilayah Seljuk, wilayah Romawi sampai ke Konstantinopel sebagai ibu kota Romawi, sepanjang perjalanan kemudian orang-orang Romawi juga mendapatkan pelajaran ruhani yang sangat hebat, sehingga sepanjang perjalanan menuju ke Konstantinopel ini, ketika mengantarkan Kaisar Romanus Diogenes ini, ya, banyak orang-orang orang-orang Romawi yang kemudian masuk Islam. Dan ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar.
orang-orang Eropa, Paus Urbanus kemudian Apa sih? khawatir jangan sampai kemudian Seljuk ini kemudian benar-benar bisa menguasai Romawi. Itu yang kemudian menjadikan orang-orang Eropa meminta agar ya Tadi udah nanya belum bisa ngomong pertimbangan. mohon di ini ya di di mute dulu. Baik, kita lanjut. Ya, sehingga pada tahun 1096 ini ya Paus Urbanus II dari Vatikan ya mengumumkan tentang perang salib untuk merebut kembali Yerusalem ya dari orang-orang Muslim. Tetapi sebetulnya target utamanya adalah untuk menghalau orang-orang Seljuk dari wilayah Anatolia. Nah, Sultan Alp Arslan kemudian meninggal pada tahun 1072, setahun setelah memenangkan pertempuran Manzikert dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Malik Shah. Sultan Malik Shah itu berkuasa dari tahun 72 sampai 92 sekitar 20 tahun. Nah, di sini mulai ada perlawanan internal dari pamannya, yaitu penguasa Seljuk di wilayah Kirman. Kalau ditanya di mana sih wilayah Kirman? Wilayah Kirman itu yang sekarang ada di wilayah yang kita sebut sebagai Konya. Jadi bagi yang pernah tur ke Turki biasanya tahu wilayah Konya itu wilayah Kirman, dulunya disebut sebagai wilayah Kirman. Atau Karaman. Ada yang disebut sebagai Seljuk Karaman. Ada yang disebut Kirman. Kemudian wilayah Seljuk Karaman atau Seljuk Kirman ini yang dikuasai oleh pamannya menuntut tahta Seljuk ya, agar yang jadi sultan mestinya dia katanya. Dan pada tahun 1073 Seljuk Kirman berhasil ditaklukkan oleh Sultan Malik Shah. Jadi pemberontakan atau bugot yang dilakukan oleh sang paman ya sebagai penguasa Seljuk Karaman ini ditaklukkan oleh Sultan Malik Shah pada tahun 1073. Nah, setelah kemenangan di Manzikert, ya kekuasaan Seljuk semakin luas dan semakin merambah wilayah Bizantium di Anatolia dan mendekati jantung kekuasaan Bizantium di Konstantinopel. Kenapa mengarah ke sana? Karena sejak awal orang-orang Seljuk juga ingin menjadi orang yang dinubuatkan oleh Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel, sebagai sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Nah, ada perlawanan internal dari pamannya tadi sudah ya. Oh, ini double. Nah, kemudian wilayah Seljuk hasil penaklukan wilayah Bizantium dinamakan Seljuk Rum. Jadi wilayah Anatolia, Seljuk yang berada Anatolia di dekat dengan Konstantinopel disebut sebagai Seljuk Rum. Ya, pada era Sultan Malik Shah juga kekuasaan Seljuk hingga sampai di wilayah Damaskus serta Mesir. Jadi wilayah Damaskus di wilayah utara juga mulai dikuasai oleh Sultan Malik Shah atau Seljuk karena sebelumnya juga dikuasai oleh orang-orang Buwayhid. Dan Mesir yang dikuasai oleh orang-orang Fatimiyah yang Syiah juga mulai dikuasai oleh Seljuk waktu itu. Sehingga pada saat wafat pada tahun 1092 ya, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Malik Shah hingga tahun 1094. Tidak banyak catatan ya tentang era kekuasaan Sultan Mahmud Malik Shah ini. Dia hanya melanjutkan kebijakan dari pendahulunya yaitu Sultan Malik Shah mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan, tidak banyak ekspansi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Malik Shah ini. Dan Sultan Mahmud Malik Shah wafat pada tahun 1094 dan dilanjutkan oleh Sultan Baqiyaruk. Ya, bagi yang mempelajari tentang era Seljuk, maka kita kenal salah satu sultan besar Seljuk yang bernama Sultan Baqiyaruk bin Malik Shah, yang waktu itu masih berusia 11 tahun. Sudah 11 tahun sudah jadi sultan. Dikarenakan usianya yang masih muda inilah kemudian musuh-musuhnya meremehkannya, termasuk orang-orang Kristen Eropa. Itulah kenapa kemudian karena melihat Sultan Baqiyaruk yang masih muda, ya tentu tidak cakap dalam memimpin,
Maka kemudian Eropa oleh oleh Paus Urbanus II mendeklarasikan perang salib, ya, perang total orang-orang Kristen terhadap kaum muslimin. Tapi sebetulnya yang menjadi sasaran utama serangan adalah orang-orang Seljuk yang menguasai wilayah Rum yang sebelumnya menjadi wilayah Bizantium. Jadi sebelumnya ketika masih berkuasa sultan-sultan yang hebat, ya Sultan Malik Shah, termasuk Sultan Mahmud Malik Shah waktu itu, tidak ada yang berani. Eropa tidak berani, tetapi begitu dikuasai oleh Sultan Baktiaruk yang masih kecil, maka kemudian mereka berani dan mendeklarasikan perang salib. Ya. Pada masa inilah Paus Urbanus II mendeklarasikan perang salib pertama pada tahun 1095 dari Tahta Suci Vatikan. Pasukan salib Eropa mulai melancarkan perang salib pertama pada tahun 1096 dengan sasaran utama melemahkan dan mengalahkan Kesultanan Seljuk di Anatolia. Nah, Sultan Baktiaruk berhasil menahan serangan dari pasukan salib pertama di Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Jadi walaupun masih muda, ya, bersama dengan para penasihat militernya yang hebat, ya, Sultan Baktiaruk berhasil menahan serangan dari pasukan salib pertama di Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Damaskus itu ada di Syria, di dekat dengan Palestina. Aleppo itu adalah wilayah Syria yang berbatasan dengan Turki di daerah Diyarbakir, ya, dekat dengan Diyarbakir. Kemudian Mosul itu berada di wilayah Turki, wilayah Irak yang sekarang. Kemudian ya, setelah kemudian berhasil memenangkan peperangan pada perang salib yang pertama, kemudian Sultan Baktiaruk wafat pada tahun 1105, ya, di daerah yang bernama Borujet dan dimakamkan di Isfahan. Jadi Sultan Baktiaruk ini terus, ya, berkelana untuk melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan orang-orang salib. Dan akhirnya dia meninggal di wilayah Iran dan dimakamkan di daerah Isfahan, Iran yang sekarang. Nah, kesultanan selanjutnya dipegang oleh Sultan Malik Shah II, itu anaknya, tetapi secara de facto kekuasaan secara efektif dipegang oleh saudaranya Baktiaruk, yaitu Ahmad Sanjar yang berkuasa di Seljuk Khurasan. Jadi wilayah Khurasan ini juga ada di Iran yang sekarang, yang juga termasuk menguasai wilayah Isfahan. Yang pada saat meninggal karena Baktiaruk meninggal di wilayah Seljuk Khurasan, maka kemudian secara efektif, ya, pemerintahan dikendalikan oleh Ahmad Sanjar, walaupun secara de jure, ya, kesultanan dipegang oleh Sultan Malik Shah II atau anaknya Sultan Baktiaruk. Dan setelah itu kekuasaan Seljuk selanjutnya setelah Kesultanan Malik Shah II dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Tapar atau yang bergelar Sultan Mehmed I. Jadi Mehmed I bukan saja ada di era Utsmani. Kalau Mehmed I di era Utsmani itu kita kenal dengan nama Sultan siapa? Çelebi Mehmed. Ya, Sultan Çelebi Mehmed. Kalau kemarin yang pernah ke Turki dan kemudian di Bursa dia singgah di Masjid Hijau atau Green Mosque, maka di seberang Green Mosque atau sebelah selatan Green Mosque itu ada pemakaman, ya, pemakaman Mehmed I ada di sana, atau kakeknya Mehmed II atau kakeknya dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah sekarang Mehmed I dari Seljuk. Kita lanjutkan. Sultan Mehmed I berkuasa dari tahun 1105 sampai 1118. Pada masa ini mulai banyak timbul pergesekan dan persaingan dari para pemimpin Seljuk yang berkuasa di daerah-daerah taklukan. Ini menjadi awal kekuasaan Seljuk mulai melemah karena terjadi perebutan kekuasaan dari para pemimpin Seljuk yang menguasai wilayah-wilayah di daerah-daerah taklukan. Dan putra dari Sultan Malik Shah dan saudara tiri Baktiaruk, yaitu Muhammad Tapar atau Mehmed I, bersekutu dengan Radwan dari Aleppo dalam pertarungan Sungai Khobur melawan Kilij Arslan I yang merupakan Sultan Rum pada tahun 1107. Jadi Kilij Arslan I ini yang merupakan Sultan Rum waktu itu
juga berhasrat untuk menjadi pemimpin dari Seljuk Raya atau Seljuk Agung, tapi kemudian berhasil dikalahkan ya oleh Sultan Mehmed I ini. Kemudian ia kemudian berhasil mengalahkan Kilis, menyusul konflik intern dengan saudari tirinya yaitu Bakhyaruk. Dia diberi gelar Malik dari provinsi Armenia dan Azerbaijan. Nah, tidak puas dengan jabatan ini, kemudian dia memberontak, tetapi akhirnya harus melarikan diri ke Armenia. Jadi Sultan Mehmed I ini sebelumnya juga berkonflik dengan pendahulunya yaitu Sultan Bakhyaruk, tetapi karena kalah, ya, kemudian melarikan diri ke wilayah Armenia sebelah timur Turki. Nah, pada tahun 1104 Bakhyaruk jatuh sakit, ya tadi merefresh ke Bakhyaruk karena kelelahan berperang dan setuju untuk membagi wilayah kesultanan dengan Mehmed I. Ya, berdamai dengan Mehmed I, dan Mehmed I menjadi sultan setelah Bakhyaruk wafat pada tahun 1105. Nah, di saat inilah kemudian mulai ada kebangkitan Mongolia, Bapak sekalian. Jadi pada era Seljuk inilah bangsa Mongolia mulai bangkit di bawah kekuasaan Genghis Khan. Bangsa Mongol mulai menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk wilayah Transoksiana atau Asia Tengah, yang waktu itu juga sudah mulai banyak dihuni oleh kaum muslimin, bangsa Turki yang muslim. Nah, hal ini menjadikan sebagian bangsa Turki yang muslim mulai bermigrasi ke negeri-negeri yang dikuasai oleh muslim, ya, termasuk oleh orang-orang Seljuk. Termasuk yang banyak bermigrasi adalah suku Kayi, salah satu marga dari bangsa Tuk Ogos yang beragama Islam, yang kemudian kita kenal pemimpinnya adalah Ertugrul bin Sulaiman. Kalau Ertugrul sudah mulai pada kenal, karena sekarang ada serialnya ya, dirilis Ertugrul. Jadi salah satu suku dari Tuk Ogos yang beragama Islam itu suku Kayi ini, di mana pemimpinnya adalah Ertugrul, melanjutkan dari kepemimpinan bapaknya yaitu Sulaiman, maka kemudian juga mulai bermigrasi karena wilayah Asia Tengah mulai terusik oleh kehadiran Mongol yang begitu ganas dan menakutkan. Akan tetapi Ertugrul dikenal tangkas dalam peperangan, ya. Ketangkasan Ertugrul dalam peperangan berhasil mengalahkan dan menghalau banyak pasukan Mongol yang mulai banyak menyerang bangsa Turki yang muslim. Dan inilah menjadikan Ertugrul sebagai momok yang menakutkan bagi bangsa Mongol. Nah, di saat yang sama, Seljuk juga sedang menghadapi serangan bertubi-tubi dari pasukan salib. Kita tahu pasukan salib itu atau perang salib itu berlangsung sangat panjang, ya, sangat panjang, hampir 200 tahun peperangan ini terjadi, sehingga panjangnya durasi perang ini juga sampai pada era Mongol ini. Nah, dari timur ada serangan Mongol, dari barat ada serangan salib, menjadikan wilayah Seljuk-Rum sebagai daerah perlintasan dan sangat rawan terjadi serangan dari wilayah timur dan barat. Nah, atas kondisi inilah kemudian Ertugrul yang berasal dari wilayah Turkmenistan diminta untuk membantu Seljuk dalam melawan pasukan salib di Anatolia. Ini nama besar Ertugrul yang sangat terkenal kemudian, ya, menjadikan kekhalifan Bani Abbasiyah waktu itu memberikan amanah untuk Ertugrul membantu Kesultanan Seljuk untuk menahan laju dari pasukan salib di wilayah Anatolia. Nah, kehadiran Ertugrul ini bersamaan dengan Seljuk waktu itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Keykubat. Nah, Sultan Alauddin Keykubat ini termasuk salah satu Sultan Turki yang besar. Karena di era Sultan Alauddin Keykubat ini, Turki Seljuk berhasil bangkit, mulai bersatu lagi, tidak banyak konflik dengan internal, dan kemudian secara ekonomi makmur, kemudian secara militer juga kuat, tetapi serangan dari timur dan barat, dari Mongol dan dari salib ini menjadikan Sultan Alauddin Keykubat mulai kewalahan, ya, dan kehadiran pasukan Ertugrul ini cukup menjadi angin segar. Jadi Ertugrul akhirnya datang dengan sekitar
400 keluarga dan pasukan tangguhnya. Jadi boyongan ya, bedol bedol kampung ya dari wilayah Turkmenistan datang ke wilayah Anatolia. Datang ke wilayah Seljuk-Rum pada tahun 1230 dengan 400 pasukan tangguh dan keluarganya dibawa semua untuk membantu Sultan Alauddin Keykubat. Yang kedua, ini Sultan Alauddin Keykubat yang kedua maksudnya. Nah, setelah kemenangan besar di Pegunungan Angkora, jadi peperangan pertama ya yang dilakukan oleh Ertugrul dengan pasukan dari Turkmenistannya yang berhasil melawan pasukan Salib yang pertama itu terjadi di wilayah Pegunungan Angkora. Pegunungan Angkora ini sekarang dikenal dengan wilayah Ankara. Makanya wilayah Ankara konturnya adalah pegunungan. Bagi yang pernah ke Ankara sangat paham, ya, kalau dari Kapadokia menuju ke Ankara pasti melewati pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi, dan itu adalah wilayah Angkora. Kemenangan besar Ertugrul di wilayah Angkora ini menjadi momok tersendiri bagi pasukan Salib. Kemudian Ertugrul bergerak ke arah selatan, ya, dari wilayah Ankara ini, sampailah di wilayah Konya atau Karman yang waktu itu juga sudah mulai banyak diserbu oleh orang-orang Salib, sehingga kemudian dia berhasil melawan pasukan Salib ya, di wilayah Konya. Waktu itu pemimpin Konya adalah Karatai. Makanya nanti di Konya, di sebelah museumnya Jalaluddin Rumi itu ada madrasah karate. Sampai sekarang bukan karate bela diri, tapi namanya Karatai. Ya, waktu itu berhasil menahan pasukan Salib, termasuk juga berhasil menahan pasukan pasukan Mongol di wilayah Konya. Sehingga selanjutnya pasukan Ertugrul kemudian diarahkan oleh Sultan Keykubat untuk datang ke Bursa, untuk mengambil alih Bursa, untuk menahan pasukan Salib. Ya. Kenapa Bursa? Karena Bursa itu adalah wilayah terluar Romawi atau wilayah terluar dari Seljuk-Rum yang berhadapan langsung dengan Konstantinopel. Bursa itu hanya sekitar 2 jam ya. Sekarang karena ada jembatan jembatan Utsmani ya, jembatan Utsmani, maka kemudian sekarang dari Istanbul ke ke Bursa itu hanya 1,5 jam bisa sampai. Mungkin di Jakarta Bandung lah ya, Jakarta Bandung lah. Nah, karena sangat dekat, maka kemudian ini menjadi ketakutan tersendiri dan ternyata Ertugrul berhasil mengalahkan pasukan Romawi di Bursa. Karena berhasil mengalahkan pasukan Romawi di Bursa, maka kemudian Ertugrul dan pasukannya ya diberikan hadiah oleh Sultan Keykubat untuk menguasai wilayah Bursa, sekaligus untuk menahan laju dari serangan orang-orang Romawi atau pasukan Salib. Nah, kita lanjutkan sampailah pada masa kejatuhan Seljuk. Terus kalian, jadi pada tahun 1258 Mongolia menaklukkan Baghdad. Ya, ini kisah sangat menyedihkan di mana pasukan Hulagukan berhasil menaklukkan Baghdad. Ancur-ancuran, Baghdad dihabisi, kekayaan ilmiahnya dibakar, kemudian banyak orang dibunuh, dan lagi-lagi ya, waktu itu Hulagukan berkongsi atau berkoalisi dengan Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri dari Kekhalifahan Abbasiyah yang ternyata dia adalah orang Syiah yang kemudian berkomplot dengan orang-orang Mongolia dengan harapan kalau berkomplot dengan Mongolia maka dia akan diselamatkan setelah Baghdad kalah. Tapi ternyata dia juga dibunuh oleh Mongolia. Dan kejatuhan Baghdad ya disusul dengan penaklukan wilayah-wilayah Muslim lainnya termasuk Seljuk. Nah, kita paham ya, sejak Baghdad dikuasai oleh Seljuk ya pada masa kekuasaan Tughril-Bek ya, pada era Tughril-Bek itu, maka kemudian
Baghdad otomatis berada di wilayah kontrol dari Seljuk. Maka begitu Baghdad ditaklukkan oleh Mongolia, maka satu persatu wilayah Seljuk juga ditaklukkan oleh Mongolia. Kesultanan Seljuk satu persatu jatuh dan akhirnya bubar secara resmi pada tahun 1294 setelah hancur diserang oleh tentara Mongolia dan Sultan terakhir Seljuk sebagai pewaris tahta tidak memiliki keturunan. Akan tetapi wilayah Seljuk yang tidak berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Mongolia diantaranya adalah wilayah Bursa, karena Bursa dikuasai oleh Ertugrul, pasukannya sangat kuat, ya, dan diteruskan oleh anaknya yaitu Utsman bin Ertugrul. Nah, pada tahun 1281 Ertugrul yang memimpin Bursa wafat dan kepemimpinan Bursa dilanjutkan oleh anaknya Utsman bin Ertugrul. Jadi waktu itu Ertugrul tidak mendirikan kesultanan sendiri, walaupun kesultanan Seljuk sudah bubar, walaupun kekhalifahan Bani Abbasiyah sudah selesai. Nah, setelah meninggal pada 1281, Ertugrul dilanjutkan oleh anaknya kepemimpinan Bursa yaitu Utsman bin Ertugrul. Nah, setelah Seljuk resmi hancur pada 1294, pada tahun 1299, Utsman bin Ertugrul mendirikan kesultanan baru di wilayah Anatolia, ya, di wilayah Bursa yang dikenal sebagai Kesultanan Turki Utsmani. Nah, dengan demikian, sekalian, selesailah era Kesultanan Seljuk dan kemudian Turki memasuki era berikutnya yaitu era Kesultanan Turki Utsmani atau yang Barat sebut sebagai Ottoman. Disebut sebagai Kesultanan Turki Utsmani karena sultan pertamanya adalah sultan bernama Utsman bin Ertugrul, ya. Tidak ada hubungannya dengan Utsman bin Affan, ya, karena beda orang dan beda bangsa. Jadi sekalian, ini saya kira ulasan singkat, cepat, ya, tentang bagaimana kemudian awal dari bangkitnya orang-orang Turki Islam menguasai wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, dan lain-lain, sampai kemudian berdirinya Kesultanan Seljuk, Kesultanan Turki yang sangat hebat dengan sultan-sultan hebatnya, yang kemudian berhasil, ya, masuk ke wilayah Anatolia yang dikuasai oleh yang dikuasai oleh Romawi, dan ini menjadi jalan berikutnya oleh orang-orang Turki Utsmani untuk mudah menaklukkan Konstantinopel. Karena waktu Kesultanan Utsmani didirikan, wilayahnya sudah sangat dekat dengan Konstantinopel. Dan ternyata Allah takdirkan Konstantinopel jatuh di tangan salah satu keturunan Ertugrul, salah satu keturunan Utsman, pendiri Kesultanan Utsmani yaitu Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan urutan ke-7 dari Kesultanan Utsmani. Baik, sekalian, saya kira ini dulu yang ingin saya sampaikan. Silakan mari kita berdiskusi dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan share screen-nya saya matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dari saya ambil alih Pak Bambang. Ya, silakan Pak Daris. Pak Purwono ini mau bertanya mungkin Pak Purwono. Silakan Pak Purwono. Silakan, yang mau tanya silakan. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya nih Ustadz. Ya, ini langganan ini. Langganan. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama, jangan sulit-sulit ya. Ya, mudah-mudahan enggak. Terkait penaklukan oleh Alp Arslan, itu kan ada istilah Manzikert, ada istilah Malazgirt. Iya. Itu bedanya apa ya antara Manzikert dan Malazgirt? Apakah itu nama tempat atau apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kami juga penggemar sinetron Ertugrul nih sekeluarganya, mana anaknya. Untuk mengamati. Menurut penilaian Ustadz itu berapa persen itu fakta dan tambahan-tambahannya di film itu gitu. Karena ada beberapa kisah di situ, misalkan seperti Ertugrul menikah dengan Halime gitu, Halime Sultan itu, yang merupakan keponakannya
Alaeddin Kaykubat yang menghasilkan anak Utsman. Jadi ada semacam apa ya, legacy gitu bahwa Utsman ini ada darahnya Seljuk gitu. Iya. Atau kisah yang lain. Di situ ada sultan penerusnya Alaeddin tuh namanya Gaiseddin Iya, apa iya. lupa saya nama Gaiseddin siapa itu. Itu apakah betul apa seperti apa? Sementara itu Ustaz, terima kasih. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Manziket, ada Malagisket ya. Jadi Manziket itu nama lama, nama asli pada saat terjadi peperangan itu. Ya, waktu itu Manziket itu masuk di wilayah waktu itu Kekaisaran Armenia. Jadi Manziket waktu itu masih di wilayah Armenia, tapi sekarang dia masuk di wilayah Turki. Sekarang namanya Malagisket. Jadi ya dua nama ini satu tempat sebetulnya. Dulu namanya Manziket, sekarang namanya Malagisket. Jadi satu tempat itu, satu tempat yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan tidak nonton dirilis Ertugrul secara runut. Dan lucunya saya lebih sering nonton dulu, itu waktu kadang bawa rombongan ke Turki, nontonnya di TV Turki. Dan di TV Turki nggak ada ini terjemahannya. Bahasa Turki, nggak ada terjemahan Indonesia. Jadi kadang-kadang terus terang, saya tidak mengerti dialog-dialognya. Tetapi, namanya film selalu adalah bumbu-bumbu untuk dramatisasi ya. Dan selama itu tidak menyalahi cerita intinya, saya pikir nggak ada masalah lah. Termasuk film tentang Umar, ya, film tentang dulu ada The Message, Rasulullah itu juga ada bumbunya. Tapi para pengamat sejarah dan para ulama mengatakan selama itu tidak mengubah inti ceritanya dan itu nilainya baik, ya nggak ada masalah. Sehingga kalau ditanya berapa persen kira-kira otentisitasnya, saya tidak berani menjawab karena saya belum nonton utuh. Tetapi soal kemudian dia dinikahkan dengan anak dari Sultan Kaykubat, iya benar. Dan itu menjadi betul secara legacy bahwa Kesultanan Utsmani juga merupakan ada legasi darah dari Kaykubat atau dari Seljuk. Hanya saja memang dalam konteks Islam, nasab itu kan larinya ke bapak, ya, larinya ke bapak. Tapi nggak ada masalah ya, bahwa toh sebetulnya antara orang-orang Seljuk, ya, antara orang-orang Seljuk dengan orang-orang Kayi ini juga sebetulnya satu nenek moyang, yaitu dari Turki Ogos. Sehingga kemudian mereka ya satu nenek moyang dari suku Ogos yang kemudian mulai berpencar dan membentuk anak suku sendiri. Ada yang jadi Seljuk, ya, ada yang menjadi Kayi. Seperti itulah gambarannya, sehingga sebetulnya mereka satu keluarga. Hanya saja ya sekian ratus tahun atau mungkin beribu tahun itu kemudian menjadikan mereka membentuk keluarga-keluarga kecil sendiri. Kayak misalkan suku Batak, nanti ada marga Nasution, ada marga Harahap dan seterusnya. Tapi pada dasarnya mereka satu klan ya, satu suku Batak besar gitu. Semacam itulah gambarannya tentang suku Kayi dan suku Seljuk yang pada dasarnya mereka satu ras, satu keturunan dari suku bangsa Turki yang bernama suku Ogos ya, suku Ogos ini. Jadi berapa prosennya saya tidak bisa menilai ya, Mas Purwono, karena saya belum menonton utuh. Ya, belum nonton utuh. Ya. Tetapi menurut informasi dari teman-teman yang juga pengamat dari dirilis Ertugrul, karena memang film ini adalah film dokumentasi ilmiah yang dilahirkan oleh sinias-sinias di Turki atas ide dari pemerintah Turki, dalam hal ini Erdogan, untuk mendokumentasikan tentang kepahlawanan orang-orang Islam Turki yang selama ini kurang mendapatkan porsi. Jadi proyek ini adalah proyek bagaimana kemudian ingin mengembalikan Turki dalam semangat keislaman yang kuat, diantaranya dengan kisah Ertugrul. Karena kebetulan Ertugrul ini memang sangat legendaris ya. Hanya saja selama ini kurang dikenal. Kita sendiri kan belum ramah ya kenal dengan tokoh seorang Ertugrul yang ternyata sangat hebat.
Bahkan dalam tur-tur di Turki sendiri, ketika orang banyak ziarah, biasanya kita ziarah itu paling ke makamnya Utsman atau Orhan, ya, Orhan Gazi atau Osman Gazi yang ada di Bursa kebetulan. Sementara makam Ertugrul jarang dikunjungi karena kebetulan dia tidak berada di Bursa, tapi berada di salah satu kota kecil yang bernama Sogut. Ya, Sogut ini berada di dekat dengan Eskisehir. Ya, Eskisehir itu sekitar ya 1,5 sampai 2 jam perjalanan dari apa namanya dari Bursa ke arah timur. Nah, tapi dengan munculnya dirilis Ertugrul, sekarang wilayah Sokut ini menjadi wilayah yang banyak mulai dikunjungi. Sehingga kemudian kisah tentang Ertugrul ini menjadi kisah yang mulai diamati, dan ini banyak menginspirasi kita semua betapa hebatnya Ertugrul sebagai Muslim, dan ini menjadi pahlawan yang sangat hebat. Bahkan menurut saya barangkali lebih hebat dari anaknya yang kemudian mendirikan Kesultanan Turki Utsmani. Ya. Karena kemudian Ertugrul inilah yang kemudian membawa bangsa Turki modern yang sekarang ya dari wilayah Turkmenistan menuju ke arah Anatolia yang sekarang. Makanya orang-orang Turki yang sekarang berbeda dengan orang Turki yang dulu karena wilayah Anatolia sudah banyak bercampur dengan orang-orang Eropa. Sedangkan orang-orang Seljuk itu masih wajahnya itu masih sama dengan orang-orang Turki yang mirip dengan orang-orang Mongol. Mereka agak sipit, ya, mereka badannya besar. Ya. Sedangkan orang-orang Turki sekarang yang sudah bercampur dengan orang-orang Eropa, sebagian besarnya berwajah seperti juga orang-orang Eropa. Jadi semacam itulah Pak Purwono yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ini mewakili jawaban yang diinginkan. Baik Pak, ada lagi Pak dari Pak Irfan. Silakan. Pak Irfan menanyakan rekomendasi buku sejarah atau biografi Khalifah-Khalifah Turki Utsmani, Pak. Kalau buku sejarah tentang Sultan-Sultan Turki Utsmani memang banyak banget ya. Tapi ada buku yang secara panjang juga membahas yang berjudul Dinasti Utsmani atau Dinasti Ottoman. Penerbitnya juga banyak, ada yang terbitan ini ada yang terbitan Al-Kautsar, ada juga terbitan dari buku-buku lain dari terbitan dari penerbit-penerbit lain, dan buku tentang Utsmani ini justru banyak sekali diterbitkan. Hampir kalau bicara tentang kekaisaran atau kepemimpinan Islam, termasuk yang paling banyak diterbitkan itu buku-buku tentang Kesultanan Utsmani. Sehingga sebetulnya tidak terlalu susah untuk mencari buku-buku ini ya, tentang Kesultanan Turki Utsmani. Nah kebetulan saya tidak terlalu detail membaca tentang setiap para sultan. Sehingga saya tidak terlalu hafal tentang detail para sultannya. Saya lebih tertarik membaca sejarah itu tentang bagaimana kemudian sultan ini memiliki kehebatan pada hal tertentu, bagaimana kemudian dia bisa mencapai kehebatan itu dan seterusnya. Ya, saya jadi belum membaca secara detail masing-masing dari sultan itu tentang karakter pribadinya dan lain-lain. Tapi secara umum, ya banyak sekali buku-buku yang menuturkan tentang para sultan-sultan Turki Utsmani. Silahkan digali, kebetulan sultannya banyak banget ya, Sultan Turki Utsmani itu banyak banget, sehingga kemudian bukunya kalau harus ditampilkan juga menjadi buku yang sangat besar atau sangat tebal. Begitu Pak, saya tidak bisa memberikan referensi satu persatunya, tapi kalau kita cari di toko buku atau di mana-mana banyak sekali. Termasuk yang paling banyak dibahas adalah tentang Sultanan Turki Utsmani. Itu Pak Daris. Ya baik. Dari Bu Heti lagi Pak, Bu Heti Hikmaningsih. Ustaz, kalau Green Mosque didirikan Utsman atau Orhan, apakah dulu ada palace atau istananya? Sekarang di sekitar mana ya benteng dan jejak pemerintahan Utsmani di Bursa? Demikian Pak. Oke. Terus kalian,
mungkin yang dimaksud bukan Green Mosque ya, tapi Grand Mosque. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah Grand Mosque. Tapi Grand Mosque sendiri tidak didirikan oleh Utsman atau Orhan. Karena Grand Mosque itu didirikan pada tahun 1399, 100 tahun setelah pendirian Turki Utsmani. Jadi, baik Green Mosque atau Grand Mosque yang didirikan bukan Utsman atau Orhan. Kalau Grand Mosque didirikan pada era Çelebi Mehmet, pada era Sultan Çelebi Mehmet. Sultan Çelebi Mehmet itu kakek dari dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Jadi pendirian Green Mosque itu ya lebih muda dari pendirian Grand Mosque. Karena pendirian Green Mosque itu pendirian Grand Mosque itu hampir sama berbarengan dengan Green Mosque, karena Green Mosque itu juga di era-era 1400-an awal. Sedangkan Grand Mosque itu di tahun 1399. Tapi dua-duanya bukan didirikan oleh baik Osman Ghazi atau Orhan Ghazi. Ya, karena Osman Ghazi Sultan pertama, Orhan Ghazi Sultan kedua, sedangkan Çelebi Mehmet atau Mehmet I itu Sultan kelima. Ya, Sultan kelima. Nah, yang kedua, apakah dulu ada istana? Ada istana atau palace ya yang menjadi istananya Turki Utsmani. Pertanyaannya di manakah istana itu? Jadi wilayah istana Utsmani sekarang menjadi wilayah bangunan yang sekarang sedang dalam atau sekian lama sedang dalam proses perbaikan karena sudah lumayan tua ya, sehingga tidak banyak dikunjungi, tapi wilayahnya ada. Jadi kalau kita ada di Grand Mosque, ini mohon maaf ini bagi yang belum ke sana ya. Grand Mosque itu di seberangnya itu ada perbukitan. Ada bukit. Ya. Nah, kalau kita ke Grand Mosque di seberangnya itu ada pertokoan, di belakangnya ada perbukitan. Nah, jauh sebelum ke arah Grand Mosque ya. Jadi kalau ini berarti sebelah kanan dari perbukitan di Grand Mosque itu, maka disitulah wilayah palace-nya orang-orang Utsmani pada waktu itu. Hanya saja tempatnya sekarang menjadi tempat yang tidak banyak dikunjungi karena memang sudah mulai lapuk dan banyak rusak. Ya. Kita paham bahwa seiring dengan perjalanan waktu juga banyak sekali terjadi peperangan-peperangan kemudian, terutama pada waktu terjadi Perang Dunia I, di mana kemudian Turki kemudian jatuh ke tangan sekutu, mengalami kerusakan yang cukup hebat, dan akhirnya sekarang tidak banyak dibuka untuk wisata. Tapi tempatnya ada di dekat dengan Grand Mosque, ya, ada dekat dengan Grand Mosque. Kalau kita berjalan naik bus dari Istanbul menuju ke arah Grand Mosque, maka ada tikungan yang cukup besar ke arah atas, kemudian kita turun sebelum ke arah Grand Mosque, ada di wilayah tikungan itulah ya istana dari Utsmani. Kemudian sekalian, ada juga makam dari Osman Ghazi dan Orhan Ghazi juga berada di wilayah dekat dengan tikungan itu, sehingga makam dari Osman Ghazi dan Orhan Ghazi tidak jauh dari istana atau dari palace ya, atau dari keraton Utsmani yang ada waktu itu. Cuma memang sekarang sekarang tidak banyak dikunjungi oleh orang-orang. Kira-kira demikian, Bu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, Bu Eti kata itu cukup jelas, Pak, katanya. Ya. Ada lagi, Pak, dari Pak Irfan lagi kembali nanya. Setiap saya melihat serial itu Go dan Kurulus Osman, saya menyebutkan Nabi Muhammad SAW, kenapa tangannya selalu di dada, Ustadz? Iya. Sama seperti Erdogan kali ya, Ustadz. Ya. Dan itu sekarang jadi budaya Turki, orang-orang Turki, ya, yang keislamannya kuat itu kalau menyebut Rasulullah biasanya dia akan memegang di dada, kemudian menundukkan.
ada yang mengatakan bahwa ini karena bentuk dari penghormatan mereka ya terhadap Rasulullah, di mana kemudian ingin mengatakan bahwa Rasulullah itu ada di hati ya, di dada mereka, sehingga setiap perilaku, setiap apa yang menjadi kata-kata impian itu adalah bagaimana mewujudkan apa yang dikatakan, yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah juga menceritakan bahwa kenapa orang-orang Turki yang Muslim itu banyak bermigrasi menuju ke Anatolia. Ini menjadi pertanyaan serius, kenapa larinya ke Anatolia? Bukankah banyak negeri yang lain? Tapi kenapa Anatolia? Karena Anatolia menjadi wilayah yang dinubuatkan oleh Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Konstantinopelnya ada di Anatolia, dan orang-orang Turki sangat berhasrat untuk menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Nah, rasa hormat, rasa cinta di mana Rasulullah ada di dada mereka inilah yang kemudian disimbolkan dengan memegang dadanya dan selalu menundukkan sebagai tanda kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut cerita dari orang-orang Turki yang saya sempat bertanya, menyampaikan demikian. Begitu Pak Daris. Baik. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas kayaknya Pak. Ini kayaknya banyak ini ya, penggemar dirilis Ertugrul ya. Saya melihat sangat bagus ya. Sangat bagus buat membangkitkan lagi semangat kepahlawanan di antara kita ya. Di tengah film-film Turki yang kadang-kadang juga lebih banyak sisi-sisi sekulernya, tapi kehadiran dirilis Ertugrul lumayan bagus. Iya. Udah kayak Pak, nggak ada lagi Pak? Cukup sekalian? Cukup. Kalau cukup, kita akhiri ya. Saya ingin beri kata penutup saja. Coba satu. Oh, Pak Satu lagi nih dari Ustaz Abdal ini yang baru pulang dari Turki nih. Gimana Ustaz? Ya, sekarang itu ada film baru Ya. tentang tadi yang Seljuk tadi. Baru episode 1 itu sejak meninggalnya siapa itu? Alap Arslan kan dibunuh sama ada tawanan itu yang minta dia ngamuk gitu kan. Terus mau dipenggal kepalanya, dia mendekat. Dia ngerti bahwa nggak usah lah, orang lagi apa namanya udah tertawan, masa mau dibunuh dipancung. Nah, waktu dia balik itu pakai tangannya itu ini apa namanya ada panah tersembunyi begitu, langsung masuk ke punggungnya, dan dia meninggal. Alap. Nah, dia ya berwasiat bahwa apa namanya supaya Mekah, Madinah dipelihara dan kemudian pewarisnya itu dinikahkan gitu loh. Nah, itu baru episode 1. Seljuk apa gitu judulnya gitu loh. Itu baru belum ada terjemahan Indonesianya. Masih bahasa Turki gitu. Bahasa Itu Turki baru. ya. Ya, dan itu menjadi trending topik di Turki, mengalahkan semuanya sekarang itu gitu loh. Ya. Film itu, dan juga memang yang ininya juga pinter juga ya, yang apa bagus ya, pamerannya dan lain-lain itu ya. Itu yang terbaru daripada apa namanya Turki, film Turki. Dan sebenarnya itu film-film Turki itu banyak banget ya, yang sudah saya lihat-lihat itu ya. Jadi termasuk juga yang kayak opera sabun juga gitu ya. Jadi kayak kayak film apa Sulaiman ya, Sulaiman itu kan ya, King Sulaiman ya. King Sulaiman itu jadinya kan siapa itu yang itunya. Jadi cerita tentang harem ya kebanyakan gitu ya. Tapi walaupun begitu tetap aja kita melihat bahwa film ini tetap bagus. Kalau saya melihat ya tetap bagus karena tetap bisa mengatakan bahwa mereka tuh luar biasa gitu loh. Termasuk di dalamnya itu ada Murad 4, apa segala macam itu, kekuatannya, semangatnya, dan lain-lain gitu loh. Nah, itu yang ini ya terkait itu. Yang perkembangan terbaru terkait dengan tema ya. Tema. Dan memang saya lihat gitu, kalau para wisatawan Turki itu, kalau kita nggak benar-benar mengetahui cerita riwayat bagaimana apa namanya itu para pendirinya dan lain-lain itu, kita
Ya, kayaknya sih bagusan Indonesia gitu loh. Ya. Sebenarnya ya, kalau kesan saya kemarin itu, bagusan Indonesia, ngapain kita capek-capek? Di sana kan, apa yang mau kita lihat? Pohonnya kanan kiri, cuma pontin aja gitu kan. Ya begitu kan, pontin di mana-mana. Terus juga nggak ada lah sebenarnya ya padang-padang begitu ya, nggak banyak tumbuh-tumbuhan dan lain-lain gitu. Kemudian juga makanan-makanan juga kita kurang inilah ya, apa namanya. Jadi kalau kita ke sana itu nggak dilambari, didasari dengan sejarah yang benar, ngerti gitu. Ya ibaratnya cuma foto-foto aja gitu. Foto-foto ini masjid apaan ini masjid udah tua kok di ini dan memang kalau di sana saya lihat masjid dan peninggalan-peninggalan itu dijaga dengan baik. Ya, ada yang jaga, kemudian dirawat, WC-nya juga bagus. Tidak seperti Mesir gitu loh. Mesir itu berantakan gitu. Masjid Amr bin As saja kita lihat wah kacau banget ya. Jelek, kotor, banyak peminta-minta. Di sana nggak ada yang minta-minta tuh nggak ada gitu loh. Saya lihat kemarin itu ya gitu loh. Nah, jadi memang harus dilambari dengan pengetahuan itu gitu loh. Kalau kita nggak tahu itu ya kayaknya kita cuma ya cuma selfie, beli barang gitu kan, beli jaket lah atau apalah gitu kan. Jadi, nah satu lagi memang sebetulnya kalau di Istanbul itu atau di Turki itu rata-rata di setiap kota, setiap tujuan wisata itu memang ada banyak tempat-tempat bersejarah gitu ya, tempat-tempat bersejarah yang amat sangat luar biasa ya, menyangkut sejarahnya pada zamannya dulu Yunani atau Romawi atau Islam, atau juga pada waktu zamannya perang-perang di zaman Perang Dunia ke-1 dan seterusnya gitu loh. Nah saya kebetulan saya mau ngapain ya di pesawat ya di Turki ya kepulangan itu, saya lihat itu ada film-film terkait dengan objek-objek wisata di seluruh Turki gitu. Saya lihat semua itu gitu loh. Saya lihat semua. Oh ternyata memang sana banyak ya benteng-benteng. Setiap kota, setiap tujuan wisata itu ada benteng-benteng, ada masjid-masjid kuno, kemudian dan semacam itulah gitu loh, semacam itu. Dan itulah apa namanya kelebihan daripada Turki. Jadi kalau menurut saya kalau mau pergi ke satu lagi di Turki itu memang sebetulnya yang harusnya diperbanyak oleh para travel agent atau pariwisata dan lain itu bagaimana mengeksplor ya, contoh ya kayak Ederdin itu kan orang nggak pernah mau ke sana kan, padahal itu kan mestinya banyak itu kan. Kemudian juga sekarang karena lagi musim Ertugrul dan musim Osman ini, sekarang terkenal itu ini siapa Turgut ya, apa bukan Turgut siapa namanya Turgut. Ya, Turgut yang panglima ini, yang pembantunya Ertugrul itu. Ya, ada Turgut, ada siapa lagi itu gitu loh. Dan itu kan makam-makamnya Ertugrul itu sekarang jadi tempat wisata. Sebenarnya jadi tempat wisata yang bagus kan gitu. Kemudian juga ada Sultan Ayub, apa namanya, makam Ayub kemarin saya juga nggak pergi itu gitu loh. Nggak ke Ayub Center ya? Enggak. Kalau umroh katanya iya, tapi kalau orang yang wisata Turki nggak diajak ke sana gitu loh. Itu karena nggak cukup waktunya. Satu mungkin itu, yang kedua mungkin memang bagi guide atau dan lain-lain nggak menarik karena nggak ada tempat belanjanya di sana. Ya itu. Dan sebenarnya banyak sekali di Turki itu yang ya bisa menjadi inspirasi lah, antaranya adalah makam atau masjid daripada itu ya, dan tadi ya apa namanya Turgut ya, Turgut siapa ya panglimanya itu yang pakai kampak itu ya, mungkin teman-teman ngerti ya, yang kapak yang dua itu ya, siapa namanya itu. Dan itu kan dia foto dia pameran filmnya berfoto di kuburannya itu gitu loh gitu ya. Dan itu kan kalau kita ngerti perannya di film itu, dan dia itu adalah panglima yang setia, bahkan saya baca itu sampai sampai Osman, kemudian Orhan, sampai bawahnya lagi atau sampai Orhan begitu dia. Jadi nggak cuma jadi Ertugrul, Osman, Orhan gitu loh. Dan dia syahid waktu dia terakhir
penaklukan kota apa begitu loh. Nah, itulah kurang lebih. Jadi memang harus makanya saya nih Pak Bambang, bukan karena saya setia dengan Pak Bambang ya, ini saya nonton terus. Karena memang saya harus mengupdate ilmu saya gitu. Dan kalau baca buku sih saya udah tamat lah baca apa namanya Khalifah Utsman semua tuh saya udah tamat kan, ada kisah di Hamka juga ada kan, kisah sejarah umat Islam, kemudian di mana itu juga ada. Tapi memang harus diulang-ulang lagi gitu. Dan selama ini saya lihat ya banyak sumber-sumber sejarah itu nggak benar gitu loh menyampaikan tentang Khalifah Utsmani. Jadi contohnya kayak misalnya Abdul Hamid II kan sebagian orang mengatakan dia ya kurang ini gitu ya. Tapi ternyata dia itu amat sangat luar biasa. Kalau saya lihat di filmnya itu sebetulnya dia dikatakan sebagai salah satu ciri dari wali gitu. Dia itu tuh wali gitu disebut gitu. Kenapa? Ketika dia pembantu utamanya itu siapa namanya? Menterinya utamanya itu jalan kan. Semoga ada yang menemani dia seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Ali gini. Dia dari jauh tuh amin, 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 amin gitu. Si Abdul Hamid II-nya itu dikatain itu sebagai salah satu ciri dia sebagai salah seorang wali gitu. Dan memang bacanya tiap hari berapa ribu kali sholawat ya, sampai akhirnya kemarin itu kan ada yang cerita ada orang utang ya. Ada orang punya utang banyak, ya kemudian dia minta diganti oleh sultan gitu kan. Nah itu salah satunya. Itu mungkin sedikit dari saya nih, mungkin Pak Bambang mau capek kali ya, udah 8:30 ini. Itu saja. Saya nambah dikit saja sih, apa namanya? Gimana? Ya itu aja dari saya. Ya, jadi betul Turki itu bagi saya layak bagi kita belajar. Satu, dia negeri yang memang menjadi sekian ribu tahun menjadi ibu kota dari bangsa-bangsa. Ya, ketika kemudian era Yunani, ya, di era Yunani zamannya Alexander the Great, ya dia menjadikan ibu kotanya di Efesus. Pak Abdul kan ke Efesus kemarin. Iya betul. Salah satu ibu kotanya Alexander the Great di Efesus. Dan di Injil disebutkan berkali-kali tentang Efesus karena kebetulan salah satu konsili dari orang-orang Kristen yang membahas tentang ketuhanan itu setelah konsili Nisea tahun 325 maka pada tahun 327 itu ada lagi konsili di Efesus. Ya, yang kemudian memutuskan bahwa kemudian ada Tuhan itu Nabi Isa itu sebagai Tuhan, ya. Kesepakatannya begitu dan kemudian mulai pecah ada Kristen Ortodok dan Kristen Protestan Katolik. Itu kan mulai awalnya di Efesus itu. Nah, itu sudah jadi ibu kotanya Yunani pada waktu itu ya. Kemudian di era Romawi juga menjadi ibu kotanya Romawi, bahkan yang disebut Rom dalam Al-Qur'an itu kan sebetulnya Romawi Timur. Karena ketika Rasulullah hadir, Islam hadir, Romawi Barat udah selesai ceritanya. Jadi semua rangkaian cerita tentang Rom itu ya Romawi Timur, Konstantinopel yang sekarang ada di Turki. Kemudian sampai kemudian era Utsmani apalagi kemudian menjadi ibu kota sampai kemudian dihancurkan pada 1924. Tapi lepas apapun sekalian, ya wajar ya. Kita perlu belajar banyak karena sampai seorang Napoleon Bonaparte mengatakannya sekiranya dunia itu adalah satu negara, maka ibu kotanya pasti Konstantinopel. Karena apa? Ya strategi secara geografis, tapi strategi juga secara geopolitik. Artinya dia menjadi perjalanan sejarah pergulatan peradaban bangsa-bangsa dan layak untuk menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga bahkan termasuk dengan Indonesia, itu kan banyak terkait kisah sejarahnya dengan Turki. Ya, kisah tentang yang jadi kontroversi ya di kita tentang bahwa Kesultanan Jawa itu termasuk bagian dari kekhalifahan Utsmani dan lain-lain. Nah, ini nanti juga bisa jadi bahasan. Sehingga cerita sejarah tentang Turki adalah cerita tentang ya kita juga sebagai umat Islam. Bahkan
sampai kemudian terjadinya kolonialisme Barat terhadap bangsa-bangsa Muslim di Timur juga ada kaitannya dengan Turki, di mana kemudian Eropa ngamuk gara-gara Turki menguasai dan mengembargo ekonomi secara umum dari timur ke barat. Sehingga sekalian, bagi siapapun yang ingin mendapatkan pencerahan tentang perjalanan peradaban, saya kira Turki layak dipelajari. Bukan berarti Indonesia nggak menarik. Wallahi, saya sangat tertarik tentang sejarah Indonesia. Kalau sejarah Indonesia itu terkait dengan kita mengawalinya dari Kalingga, kemudian masuk ke era Selendra, era Wangsa Sanjaya, kemudian era Kahuripan, dan lain Jawa sampai sekarang, itu perjalanan sejarah yang hebat, tetapi ya sejarah itu bersifat lokal. Tapi kalau Turki, dia bersifat mendunia, sehingga hampir seluruh pelosok dunia itu ada terkait dengan Turki. Sehingga belajar tentang Turki itu adalah belajar tentang bagaimana kita belajar tentang bangsa-bangsa di dunia. Ya, betul, Ustaz Afdal, kadang-kadang kalau kita tur ke Turki, sayang kalau kemudian baik guide-nya ya atau kemudian tour leader-nya tidak bisa banyak mengeksplor ya. Tidak banyak mengeksplor, apalagi tidak bisa meluruskan kisah-kisah tentang Turki yang itu versinya guide, yang kebetulan guide di Turki kebanyakan sekuler terus terang. Ya. Tidak semua, tapi banyak sekali guide tour di Turki, guide lokal itu yang memang sekuler. Sehingga kalau kita tidak punya backup cerita yang menjadi pembanding, kadang-kadang kita juga suka salah dapat informasinya ya dari orang-orang guide yang di sana. Tapi apapun, memang forum ini, kajian ini memang kita niatkan juga sebagai bahan pembelajaran ya. Sekiranya kemudian Bapak sekalian ada hasrat atau keinginan untuk bisa melihat salah satu peninggalan peradaban yang besar di Turki, ya ini menjadi bahan untuk jadi informasi lah buat kita semuanya. Tetapi memang cerita belajar peradaban itu kurang asik kalau kita tidak melihat langsung di tempatnya. Kalau soal pemandangan, Indonesia nomor satu. Wallahi, Indonesia nomor satu. Cuma kebetulan Ustaz Afdal kemarin kesananya memang lagi musim panas, jadi jelek sekali Turki itu. Tapi kalau kesananya lagi musim semi, lumayan bagus. Tapi tetap masih kalah dengan Indonesia lah saya kira. Pak Bambang, saya juga gini kan, di Pamukkale itu, ya, yang itu kan ada tempat gede itu kan, apa namanya menurun itu, ya. Apa namanya velodrome atau apa itu kan. Saya juga bingung itu sebenarnya tempat apaan, ngapain gitu. Kalau nggak diceritain. Nggak cerita, kalau itu tempatnya sih bagus banget ya, bangunan zaman kuno di puncak bukit gitu kan. Tapi itu apa, bagaimana, juga saya nggak jelas gitu. Cuma melihat pemandangan ini aja. Pemandangan ini aja tuh, pemandangan itu memang bagus ya, air panas dikit-dikit tuh ya, itu bagus. Itu nah, satu lagi Pak, Cleopatra itu. Ya betul. Satu lagi Pak Bambang, menarik banget ya Turki itu, karena apalagi sekarang ini terkait dengan Azerbaijan itu kan, yang satu negara, satu negara, gimana? Dua bangsa, satu apa gitu ya? Itu bagus banget kan, dia membela Azerbaijan dan sebagian itu kan udah pakai drone dan segala macam, bahkan di bawah tanah itu bisa ditembus oleh dia. Makanya sekarang nih Armenianya, dengan Armenianya itu kan, wah ngajak inilah ya. Awalnya kan dia sombong kan, setelah diserbu pakai drone-nya Turki dan lain-lain itu kan dia, ya ngajak baikan. Nah itu menarik banget saya lihat ya begitu. Tapi memang saya nggak tahu nih, nanti Erdogan nih siapa yang menggantikan dan lain, apakah ada yang sekualitas dia, karena ini dia memang udah kayak orang satu-satunya begitu loh, gitu loh. Siapa yang mengganti dan lain-lain itu memang masih bagaimana nggak jelas gitu. Itulah Pak Bambang ya. Oke, cukup dari saya Pak Bambang. Ya, betul Pak Afdal. Jadi Turki itu memang menarik di beda musim, memang dia menjadi beda penampilannya. Dari sisi sejarah seperti itu. Dan memang wilayah-wilayah sekitar Turki termasuk Azerbaijan, Armenia itu kan wilayah yang dari dulu menjadi daerah-daerah yang tidak pernah sepi dari persoalan
konflik bangsa-bangsa besar, ya, termasuk Azerbaijan itu kan gabungan Turki dan Armenia. Ya, jadi Turki itu Islam, Armenia itu Kristen. Makanya dari dulu Armenia dan Turki selalu berperang, makanya perang Manzikat itu juga ada terjadi di Armenia. Azerbaijan yang Muslim kebanyakan itu kemudian sekarang memang berkonflik dengan Armenia, dengan Georgia yang didukung oleh Rusia. Azerbaijan didukung oleh Turki sebagai sesama bangsa Turk walaupun campuran. Dan kebetulan karena dia Turki punya drone yang sangat canggih dan Azerbaijan sekarang ngeborong banyak drone Turki yang bikin kewalahan musuh-musuhnya. Tambah Turki melakukan latihan militer bersama di Azerbaijan. Armenia, Rusia ngamuk-ngamuk. Tapi siapa yang bisa melarang karena latihan militer kan hal yang biasa. Sebagaimana negara lain juga melakukan hal itu. Tapi apapun, semoga ya saya doakan Bapak sekalian yang belum sempat ke sana, kapan-kapan setelah umroh atau haji tentunya ya, prioritasnya tetap ke Tanah Suci. Bagi yang sudah pernah ke sana, sempatkanlah sekali-kali ke Turki untuk banyak mengambil pelajaran besar tentang Turki. Terakhir dari saya Pak Monggo. Bambang, sebelum ini ya menutup. Jadi gini, saya mau cerita sedikit aja. Jadi ternyata perjalanan ke Turki itu aman-aman aja gitu loh. Maksudnya ada orang ketakutan tentang ini, tentang itu gitu. Ternyata nggak ada apa-apa gitu, biasa aja. Di sana itu malah rame orang-orang wisatawan dari Eropa dan segala macam. Rumah makan rame, itu aja di balon itu 30 balon lebih itu gitu loh. Dan di mana-mana biasa saja. Nggak ada PSBB ya? Nggak ada. Di Grand Bazar juga biasa-biasa aja. Grand Bazar penuh juga? Iya, biasa aja. Ya datang Grand Bazar gitu loh. Dan biasa saja gitu maksud saya. Dan memang kalau dari Indonesia pergi kita pakai rapid. Ya, rapid. Rapid itu sebenarnya untuk keperluan asuransi dan asuransi aja sebetulnya gitu ya. Asuransi. Karena kemudian yang kedua pulangnya kita pakai swab ya. Swabnya kalau dulu kan di bandara agak repot ya, nunggu 5 jam. Sekarang sebelum pulang besok pulangnya kita swab di hotel, kita santai-santai aja gitu loh. Nah, swab itu gunanya untuk masuk Indonesia, diperlukan di Indonesia. Dari karantina ya? Iya, kalau kita nggak punya swab itu disuruh ke Wisma Atlet begitu. Iya, dan alhamdulillah kemarin seluruh peserta itu ininya swabnya negatif semua. Gitu. Alhamdulillah. Dan asuransi itu gunanya kalau kita nanti kita akan bayar asuransi ya. Kalau kita ternyata positif, nanti perawatan selama di Turki sampai positif ya, sampai negatif, termasuk pulangnya di cover asuransi semua. Gitu. Gitu aja Pak Bambang ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang pengen berangkat udah bosen lihat ini itu ya, bisa lah sebenarnya mau ke Turki. Siap. Itu aja Pak. Masih ada lagi? Ada lagi nggak Bapak Ibu? Ini ada note tadi Pak dari Bu Heti ini tambahan nih. Tadi mengenai makamnya Ertugrul ya. Itu ada di Turut Alp di Togut. Maksudnya apa nih Pak? Nih? Terus komandannya namanya Turgut ya. Ya, Turgut ya. Tahsin Pasha, Pak Afdal nih. Iya. Udah itu aja Pak. Ada itu fotonya lengkap tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Tutup nih. Semoga semua berkesempatan untuk bisa ziarah ke Turki, melihat peradaban di Turki, melihat makamnya Ertugrul, Osman Ghazi, dan lain-lain, bisa melihat benteng-benteng Seljuk yang begitu kuat, ya, melihat Kervansaray, peninggalan bersejarah yang sangat hebat dari Seljuk juga melihat bagaimana kemudian Sultan-Sultan Turki Utsmani meninggalkan jejak-jejak sejarah yang hebat. Juga tidak lupa bisa mengunjungi makam salah satu sahabat Nabi, ya, yang kemudian rumahnya menjadi rumah Nabi setelah berhentinya unta Nabi, setelah proses hijrah ke Madinah, yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, yang sekarang dikenal daerahnya di daerah Golden Horn, Istanbul, ya, daerah Golden Horn,
yang dikenal dengan Ayub Center atau Ayub Sultan. Nah, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang kemudian selalu menjadi tempat para sultan dilantik. Pelantikan seluruh Sultan Utsmani setelah penaklukan Konstantinopel itu dilakukan di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan saya beberapa kali ke sana dan selalu syahdu. Kalau sholat Jumat di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari itu biasanya bisa 2 atau 3 kali kloter. Sholat Jumat kok 2-3 kali? Iya. Ya, dan itu secara fikih dibolehkan karena tidak muat tempatnya. Jadi khutbahnya satu, orangnya sudah ada di situ, khutbahnya satu, karena nggak muat gantian sholatnya. Dan itu hanya sekali saya dapati sholat Jumat sampai 3 kloter itu ya di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Unik ya masjid. Jadi orang-orang dari Turki dari manapun itu seperti punya kebiasaan berziarah rutin ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Anak-anak yang habis wisuda sekolah Islam madrasah rata-rata kemudian melakukan prosesi syukurannya apa-apa di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari karena memang mungkin ngalap berkah dari sahabat ya, yaitu sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa meninggal di situ? Karena dia ikut ekspedisi penaklukan Konstantinopel pertama di era Bani Umayyah. Pada waktu kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, setelah aman, kondisinya tidak ada konflik lagi, dikirimlah mulai ekspedisi penaklukan Konstantinopel, dan waktu itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah berusia 90-an tahun, ada yang bilang 94 tahun, turut serta dan meninggal di Golden Horn. Dan makamnya ada di Golden Horn sampai sekarang. Terus kalian, sekali lagi, semoga kita bisa berwisata ke sana, semoga juga bermanfaat event hari ini, dan insya Allah pekan depan kita lanjutkan kepada tema berikutnya. Ya. Temanya apa pekan depan? Saya masih harus melihat lagi urutan kurikulumnya sehingga nanti akan kita beritahukan ya melalui sosial media yang ada, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan pada akhirnya nanti bisa menjadi cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak keturunan kita tentang kepahlawanan bangsa-bangsa yang besar termasuk dalam ini bangsa Turki. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kasih tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Agus selaku pembawa acara. Silakan Pak Agus. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan. Sampai jumpa pekan depan dengan tema yang lebih hot lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yang mau pamit silahkan, yang mau ngobrol asal hostnya masih belum ngantuk. Saya pamit Pak Bang. Silakan. Ini banyak wajah baru ini. Semoga nggak bosan. Ya, Afwan, Pak Ibnu. Makasih banyak sudah berkenan hadir. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Nongol tadi wajahnya. Kita di luar nih, Ustadz. Lagi di luar. Luar biasa dong berarti. Biasa di luar, Ustadz ya? Oh, biasa di luar. Izin ya, Ustadz. Syukron, Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Saya juga pamit ya, Bapak sekalian ya.